saya cuma melihat apakah keadaannya di luar wilayah, di luar Indonesia ya. Kalau kita melihat di bawah undang-undang Malaysia, di bawah undang-undang Singapura, di bawah undang-undang Philippines, dan di undang-undang negara-negara lain, khususnya yang dianggap sebagai latecomers, ya, latecomers seperti Kingdom of Saudi Arabia again, kemudian Qatar, Oman, UAE, rata-rata peruntukan mengenai pidana itu ada, ya. Jadi saya tidak pasti adakah undang-undang Indonesia tidak memerlukan peruntukan pidana, ya, kerana mengikut international scenario memang ada peruntukan pidana itu, ya. Cuma persoalan yang akan timbul sama ada sanksi pidana itu akan benar-benar berkesan ataupun tidak dalam memastikan compliance. Tetapi kalau kita melihat, dia banyak bergantung kepada approach ataupun pendekatan yang akan diambil oleh pihak regulator. Saya membaca misalnya approach yang diambil oleh regulator di UK. Mereka menyatakan bahawa sanksi pidana itu adalah sebagai last resort ataupun option yang terakhir di dalam menguatkuasakan undang-undang. Begitu juga di beberapa buah negara yang lain, hukuman pidana atau sanksi pidana itu adalah option yang terakhir dalam melaksanakan. Tetapi agak berbeza di Malaysia. Di Malaysia, seperti mana saya bincangkan tadi, tidak ada remedi yang lain diperuntukkan oleh PDP Malaysia. Remedinya adalah pidana, sanksi pidana, yaitu mana-mana perusahaan yang melanggar mana-mana peruntukan PDP Malaysia akan dibawa ke muka pengadilan. Jadi di Malaysia cuma ada sanksi pidana. Dan saya melihat ada telah beberapa kasus di mana perusahaan-perusahaan dibawa ke pengadilan dan dikenakan denda oleh mahkamah di Malaysia. Jadi mungkin Prof. Supancana lebih mengetahui apakah keadaannya di Indonesia ataupun apakah keperluan di Indonesia mengenai sanksi pidana ini. Tambahan sedikit ya, ini mungkin pembelajaran ya, pembelajaran kita dari Undang-Undang ITE. Memang aturannya yang bisa menerapkan sanksi pidana itu adalah peraturan pada level undang-undang. Itu di Indonesia kan seperti itu. Akan tetapi saya mungkin punya pandangan yang agak berbeda ya, dengan pandangan umum yang ada di Indonesia. Ya. Karena menurut saya dalam konteks perlindungan data pribadi harusnya pendekatan kita itu adalah lebih mengedukasi, meningkatkan awareness raising begitu ya di kalangan berbagai pihak ya, apakah data controller, data prosesor, kemudian juga data subjek dan lain sebagainya. Demikian juga sektor publik maupun sektor privat ya, untuk patuh pada aturan-aturan tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi maupun hak-hak data subjek sebagai suatu kesadaran bersama ya. Karena di satu sisi kita memerlukan ada pengumpulan data pribadi, pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi untuk kepentingan bisnis. Kita perlukan itu, baik perdagangan, investasi, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi pada sisi lain, ya itu bisa dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak daripada subjek data. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan secara self-regulatory juga bisa. Ya. Atau juga bisa dilakukan imposed by government, tetapi juga bisa dilakukan secara co-regulatory. Oleh karena itu, saya setuju dengan pandangan tadi Prof. Abu Bakar Munir menyatakan bahwa sebaiknya ketentuan pidana, khususnya pidana kurungan, itu harusnya menjadi ultimum remedium. Ya. Cara terakhir apabila cara-cara lain dari yang sifatnya
etika, ya soft law, ya maupun aturan-aturan yang lain. Jadi saya melihat kalau ketentuan-ketentuan pidana khususnya yang terkait dengan pidana kurungan, apalagi pidana kurungan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu makin besar, saya mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini akan menjadi another draconian law, ya, yang harsh law, ya. Padahal tidak itu kan tujuan kita, ya. Dan kalau kita cermati apa yang ada misalnya di EU GDPR, mungkin yang bisa kita lakukan adalah pidana dendanya yang kita tingkatkan, ya, tergantung daripada level pelanggarannya. Tetapi pidana kurungan, ya, itu saya rasa harus menjadi ultimum remedium dalam penetapan sanksi pidana pada rancangan undang-undang. Mungkin pandangan saya tidak merepresentasikan pandangan dari sisi government, ya. Tetapi ini mungkin bisa menjadi pandangan daripada private sectors yang setiap hari mereka akan berkecimpung dengan persoalan-persoalan data pribadi, ya, dari collecting, kemudian processing, kemudian distributing sampai transfer dan lain sebagainya. Itu pandangan saya yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan sejauh mana perlunya pengaturan tentang ketentuan-ketentuan pidana, khususnya pidana kurungan yang saya berikan penekanan pada pidana kurungan. Itu harusnya dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya ultimum remedium. Kalau tidak, maka terjadi penafsiran-penafsiran seperti Undang-Undang ITE, ya, yang akan menjadikan kriminalisasi. Nanti ada lagi SKB, ya, SKB ada lagi begitu. Seperti itu yang sebetulnya asal atau akar masalahnya terletak pada ketentuan-ketentuan pidana, khususnya pidana kurungan pada Undang-Undang ITE yang menurut saya mencerminkan apa yang kita sebut dengan draconian law. Demikian.